down your life, you made a sacrifice. Mana yang katakan Majesty, Majesty, your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. Sing Majesty, Majesty, oh Majesty, Majesty. Forever I am changed by your love. In the presence of your majesty, here I am, here I am, humbled by your majesty, humbled by your majesty, covered by your grace, oh, and here I am, here I am, knowing I'm a sinful man yang disucikan, covered by the blood of love, and now I fall, and now I found the greatest of all is mine, since you laid down your life, the greatest Majesty, oh Majesty, Majesty, your grace has found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. Sing Majesty, Majesty, oh Majesty, Majesty. Forever I am changed, oh, in the presence of your majesty, singing Majesty, Majesty, Majesty. Your presence found me just as I am, empty-handed but alive in your hand. Majesty, forever I am changed by your love, in the presence of your majesty. Mari sembah Dia. Oh, rasakan Kau baiklah, Engkau yang kudus Tuhan. Mari berdoa. Masih
Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Jangan bawa permohonanmu, tapi bawa persembahan bagi Dia. Kau bisa memuji kebaikannya, kau memuji kasihnya. Terima kasih Tuhan, kau bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena pengorbanan buat setiap kami Tuhan. Kekudusanmu melingkupi, kasihmu
oleh karena kuasanya, oleh karena pengorbanannya. Tapi hari ini kita tidak hanya hidup, tapi kita hidup dalam pengharapan. Kita hidup oleh karena kasih, kita hidup oleh karena anugerahnya. Bersyukur Tuhan karena kasih-Mu buat setiap kami, Pak. Kami dibebaskan, kami disembuhkan, Tuhan. Begitu besar kasih-Mu buat setiap kami, Tuhan. Kami tidak dapat balas kasih-Mu, Tuhan. Tapi kami hari ini bersyukur, Tuhan, di hadapan bersama-sama dengan gereja, Tuhan, yang memberikan hidup kami bagi Engkau, Tuhan. Karena kami sadar darah-Mu ada di dalam setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, oleh kuasa darah-Mu. Katakan padanya, Kau tebus dosaku, kekudusan-Mu meliputi puji-pujian kami, ya Yesus. Yang bersyukur, Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik untuk kami. Kau peduli dengan kami. Kau sangat mengasihi kami, Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap pujian kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Mari Bapa, berikan telinga seorang murid kepada kami, Tuhan, sehingga kami dengar akan kebenaran firman Allah. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk kami dapat menjadi pelaku firman Allah yang baik dan setia. Dan saat itu Tuhan, kami hendak belajar firman Tuhan. Mari layakan kami Tuhan untuk menerima kebenaran-Mu.
hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan isi hati Allah. Pada Tuhan, Engkau yang menyimpan, menaruh firman-Mu Tuhan dalam lidah bibir, dalam hati hamba-Mu Tuhan. Jika setiap firman Tuhan disampaikan bukan berasal dari hikmat manusia, tetapi apa yang Tuhan rindu untuk disampaikan kepada kami yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Roh Allah Tuhan akan terus bekerja Tuhan di sepanjang penyampaian firman Allah ini. Firman Allah menjadi benih yang indah, benih yang luar biasa Tuhan, yang akan bertumbuh dan membuat berbuah dalam kehidupan kami, demi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, shalom, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Dahsyat. Tapi kelihatan sedikit yang dahsyat ya. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara? Dahsyat. Kenapa kita dahsyat? Karena Yesus kita dahsyat luar biasa. Ya puji Tuhan. Terima kasih Pastor Dika yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani tempat ini, juga kepada Pak Eri, ya Bapak Pendeta Eri dan Ibu Pendeta Ratna yang memberikan kesempatan saya melayani tempat ini pada hari ini. Ya. Oke, baik. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada kesempatan hari ini adalah peranan Roh Kudus dalam kehidupan pengikut Yesus. Kita semua pengikut Yesus, amin? Amin? Amin. Kalau bukan pengikut Yesus, gak mungkin ada di sini, betul? Ya. Kalau misalnya kita pengikut Yesus, pasti kita tahu bagaimana peranan Roh Kudus selama ini dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti bahwa apa yang saya sampaikan ini saya menganggap bahwa Bapak Ibu Saudara tidak mengerti. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah tahu bagaimana peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus. Bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari, betul? Saya percaya, ya. Apalagi kalau kita gereja aliran karismatik, aliran Pentakosta, sangat erat, sangat lekat dengan yang oknum yang bernama Roh Kudus, pribadi yang bernama Roh Kudus. Ya. 2 minggu lalu kita sudah menikmati ya hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekarang ada di mana? Di surga. Tuhan Yesus sekarang ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi sebelum Yesus sebelum Tuhan Yesus berangkat ke surga, Tuhan Yesus mengatakan apa? Lebih baik aku pergi supaya apa? Roh Kudus datang kepada kita. Supaya Roh Kudus diutus oleh Yesus datang kepada kita. Supaya Yesus bisa meminta kepada Bapa mengutus Roh Kudusnya untuk datang kepada kita. Betapa pentingnya Roh Kudus itu. Ya. Nanti tanggal 14 Mei ya, kurang lebih kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Kemudian 50 hari kemudian kita ada Pentakosta, ya, Pentakosta. Nah, baik, bisa ditampilkan. Oke, baik, terima kasih. Ya. Roh Kudus bukanlah sekadar kuasa ataupun pengaruh. Ya. Roh Kudus itu bukan suatu kuasa, bukan hanya sekadar kuasa. Ya. Kalau saksi Yehova mengatakan bahwa Roh Kudus itu ada satu power, ya, seperti angin, seperti kuasa. Tetapi kita harus tahu bahwa Roh Kudus bukanlah sekadar kuasa. Roh Kudus berkuasa, ya. Roh Kudus betul-betul berkuasa. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah Allah, ya, pribadi dari Tritunggal Allah, satu pribadi. Jadi Roh Kudus bukan sekadar kuasa ataupun pengaruh. Roh Kudus bisa mempengaruhi seseorang, ya, bisa. Orang yang tadi tidak percaya kepada Yesus, dengan kasih karunia yang diberikan oleh Allah, diberikan Roh Kudus, seseorang itu bisa bertobat, bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi bukan hanya sebagai pengaruh. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa membuat orang bertobat. Ya. Kalau orang bertanya, oh kamu melakukan kristenisasi? Enggak. Saya atau kita tidak bisa melakukan kristenisasi. Kita hanya menyampaikan firman Tuhan yang membuat orang percaya kepada Yesus, yang membuat orang bisa bertobat. Itu bukan kita, tapi Roh Kudus. Kenapa? Next. Ya. Jadi Roh Kudus bukanlah sekadar kuasa ataupun pengaruh, melainkan pribadi Allah sendiri. Ya.
Setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus tinggal dalam hati setiap orang percaya. Amin. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus ketika dalam dunia ini betul-betul 100% sebagai manusia, dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika Tuhan Yesus ada di Yerusalem, Tuhan Yesus ada di Bethlehem, Tuhan Yesus ada di Nazaret, Tuhan Yesus tidak secara langsung ada di Mesir, tidak secara langsung termasuk di Indonesia. Ya. Kenapa? Sebagai manusia Tuhan Yesus terbatas. Ya, karena Yesus ada manusia 100% betul. Selama dalam dunia ini Yesus ada 100% manusia. Sehingga apa? Sehingga Yesus bisa mati, ya, bisa melepaskan nyawanya. Tetapi Yesus juga adalah Allah 100%. Sehingga Yesus bisa mengambil nyawanya kembali. Ya. Aku bisa menyerahkan nyawaku dan aku bisa mengambilnya kembali. Aku menyerahkannya dengan sukarela dan aku sanggup mengambilnya kembali. Ya. Jadi Yesus mati bukan karena salib, bukan karena ditombak perutnya, bukan, tapi menyerahkannya nyawanya. Dan setelah Yesus naik ke surga, Roh Kuduslah yang tinggal bersama dengan kita, tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam hati Bapak Ibu Saudara yang hadir pada siang hari ini. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 13 katakan apa? Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi di sini katakan apa? Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus. Jadi baik Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus itu ada suatu pribadi yang sama, pribadi yang sama-sama Allah, ya, Tritunggal. Jadi setara, baik Roh Kudus, Allah Bapa maupun Yesus adalah setara. Maka dikatakan bahwa Roh Kudus ada pribadinya Allah. Karena firman Tuhan sudah mengatakan Tuhan Yesus, Allah dan Roh Kudus adalah sama. Dan di sini yang luar biasanya, kalau Tuhan Yesus ada, ketika Tuhan Yesus ada dalam dunia ini, mungkin tidak bisa menyertai kita, tetapi kita bersyukur kalau Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Makanya benar yang dikatakan firman Tuhan, ya dan amin. Bersyukurlah kalau Tuhan Yesus bisa naik ke surga dan mengutus Roh Kudusnya. Sehingga apa? Sehingga Roh Kudus bisa menyertai. Ini firman Tuhan katakan apa? Persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak dipenuhi Roh Kudus, tidak memiliki Roh Kudus. Amin. Semua kita dipenuhi Roh Kudus. Semua kita dipenuhi Roh Kudus. Hati kita dipenuhi Roh Kudus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita dimeteraikan dengan Roh Kudus kata firman Allah. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya. Amazing, ya. Dipenuhi Roh Kudus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tidak ada agama lain yang di dalam dirinya memiliki Roh Kudus, Roh Allah. Roh Kudus kan Roh Allah, betul? Roh Kudus itu ada Roh Allah. Kenapa? Orang dunia ini selain kita tidak dipenuhi Roh Kudus, karena mereka tidak mengenal Yesus. Karena ketika kita mengenal Yesus, baru Roh Kudus diberikan kepada kita. Ketika kita percaya, kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sehingga orang-orang dunia, inilah menjadi beban doa kita. Inilah yang menjadi beban hati kita. Bagaimana memenangkan mereka? Bagaimana supaya mereka bisa menerima Roh Kudus? Karena tidak mungkin mereka menerima Roh Kudus ketika mereka belum percaya kepada Yesus. Next. Dan di sini Roh Kudus bukanlah sekadar atau Roh Kudus menyatukan orang percaya dengan Kristus. Jadi kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus itu disatukan oleh Roh Kudus. Ya. Ketika Yesus ada di dunia ini, kita nggak tahu kan Yesus seperti apa. Ada di sini yang pernah melihat Yesus? Ada? Nggak ada ya? Sama, saya juga belum pernah melihat Yesus secara fisik. Tetapi kita dengan iman bisa percaya bahwa Yesus ada. Kita dengan iman, kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Adanya Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang hadir pada siang hari ini, kita bisa percaya kepada Yesus itu karena Roh Kudus, karena Roh Allah. Ya. Roh Kudus menyatukan orang percaya dengan Kristus. Jadi setiap saat, setiap hari, setiap saat kita inginkan melakukan apa yang menjadi kehendak Yesus, apa yang Tuhan Yesus firmankan, apa yang Tuhan Yesus inginkan, kita ingin lakukan, betul? Itu tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa Roh Kudus.
sama Yesus, tetapi dengan Roh Kudus kita disatukan dengan Kristus. Ketika Roh Kudus menyatukan kita dengan Kristus, maka kita pun dimampukan untuk mengikuti Yesus setiap saat. Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan setiap saat. Roh Kudus yang memampukan. Makanya di ayat 16 dari Efesus 3 dikatakan apa? Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam hatimu. Jadi Roh Kudus menguatkan, meneguhkan kita. Untuk apa? Untuk bisa melakukan kehendak Allah, kehendak Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita nggak mampu melakukan kehendak Tuhan, nggak mampu. Hidup kita ini daging itu egonya tinggi. Daging ini egois, ingin menang sendiri. Daging ini susah diperintah. Daging ini tidak menurut. Tetapi ketika hidup kita, daging kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka daging kita akan takluk. Karena setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, kata firman Tuhan 40 hari Tuhan Yesus datang, menampakkan diri kepada banyak orang, bahkan kepada 500 orang. Dan ketika 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang-orang, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yaitu mengabarkan tentang kerajaan Allah. Jadi dalam dunia ini kita hanya diperintah oleh dua. Satu oleh Allah, oleh kerajaan, di dalam kerajaan Allah. Kedua, kita diperintah oleh kerajaan ego, keinginan daging mau memerintah kita. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Ketika kita hidup dalam daging, kita akan binasa. Tetapi kalau kita diperintah oleh Roh, oleh kerajaan Allah, maka kita akan hidup. Roh Kudus terus menerus mengubah hati kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan inilah target. Ya, karena Yesus mengatakan, sempurnalah kamu seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Maka Roh Kudus punya peranan dalam kehidupan kita untuk apa? Terus menerus mengubah hati kita untuk semakin serupa dengan hati Kristus. Jadi hati kita, hati manusia kita ini, kata firman Allah, kita akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru, kata Yesaya. Kita berikan hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat, bukan hati yang keras seperti batu, ya. Dan Roh Kudus berperan, ya, untuk mengubah hati kita dari sehari ke sehari untuk semakin serupa dengan hatinya Yesus. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kita akan terus diperbaharui, ya. Kita akan berakar terus. Kita akan menyerap nutrisi, yaitu firman Allah, supaya kita terus diperbaharui. Makanya ketika kita bertobatlah tiap hari, bertobatlah setiap saat. Ketika kita diingatkan oleh Tuhan, kita mau untuk terus bertobat, berubah untuk menjadi seperti atas kehidupan kita. Sangat bertanggung jawab. Tuhan tidak ingin ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ya, kita dibiarkan yatim piatu, kata firman Tuhan di dalam ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepada kita. Ya. Tuhan Yesus sebagai manusia terbatas. Ya. Dan Yesus ingin kita lintas generasi itu disertai oleh Tuhan. Ini firman Tuhan katakan. Jadi Roh Kudus menyertai kamu, menyertai kita selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai mati. Ya. Kemarin, ya, ibu gembala saya, mamanya meninggal. Ya. Baru 3 hari yang lalu dikuburkan, dimakamkan. Ibu gembala saya mengatakan apa? Ketika akan meninggal, mamanya umur 86 tahun meninggal, dia katakan, ya, mama udah siap, mama udah siap, Tuhan Yesus sudah ada bersama dengan mama. Oh, saya merinding. Asik loh, ya, asik. Ya, ketika akan meninggal, ya, di lemarinya, piagam atau apalah, San Diego, KTP, kartu keluarga sudah disusun di lemarinya, sudah rapi. Dan yang membuat saya kagum bagaimana penyertaan Tuhan ketika katakan, Emak udah melihat Yesus sudah ada bersama dengan Emak, menyebut, wow, orang, kenapa saya percaya itu Tuhan Yesus? Gak mungkin berbohong lah, orang udah ngap-ngapan, napasnya udah gak bisa itu karena sesak napas, paru-paru udah kena, apa sudah sesak, dan mengatakan seperti itu. Tuhan Yesus sudah menunggu, dan itu akan kita alami. Amin. Udah siap?
sekarang? Nah dulu. Walaupun kita punya Roh Kudus, dulu ya. Lalu kita hidup pada Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita masih kesempatan hidup, ayo kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu Tuhan yang bertanggung jawab. Dikatakan apa? Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu, kita tidak mungkin hidup sendiri dalam dunia ini. Kita perlu penolong. Kita perlu penolong. Kita nggak bisa. Apa bedanya pembantu dengan penolong? Mohon maaf, misalnya di rumah kita ada pembantu, ada ART, asisten rumah tangga. Kalau sekarang kan bukan pembantu ya, asisten rumah tangga. Kita bisa kenal nggak? Bisa ya. Tapi kenapa tugasnya pada dikasih pembantu? Kita punya supir, bisa nggak kita nyupir? Bisa. Apa yang dilakukan oleh pembantu kita, asisten rumah kita bisa kita lakukan. Tetapi Roh Kudus adalah penolong. Artinya apa penolong? Sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, ditolong. Kita bisa mengenal Allah dengan otak kita? Nggak bisa. Kita perlu ditolong oleh Roh Kudus, diberikan hikmat oleh Roh Kudus, diberikan pengertian oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa mengenal Allah. Ada satu pekerjaan atau ada sesuatu yang mau misalnya kita mendoakan orang sakit, ya. Kita nggak mungkin bisa menyembuhkan orang sakit, ya, tanpa Roh Kudus berperan aktif. Ketika berdoa dalam nama Yesus, engkau sembuh. Bukan kita yang menyembuhkan, tetapi Roh Kudus itu penolong. Baik katakan istri benar. Alkitab begitu jelas. Roh Kudus bukan pembantu kita, tapi penolong. Apa-apa yang tidak bisa kita lakukan. Nah, sebagai istri juga buat suami, istri itu penolong, bukan pembantu. Jadi suami-suami, bapak-bapak jangan menjadikan istri kita sebagai pembantu, apalagi dijadiin sebagai asisten rumah tangga. Enggak. Istri adalah penolong. Apa-apa yang tidak bisa dilakukan oleh suami bisa dilakukan oleh istri. Contohnya apa? Melahirkan. Kalau bisa melahirkan, nggak bisa. Kalau bisa punya anak, nggak bisa tanpa istri. Jadi istri adalah penolong. Ya. Nah, jadi jelas di sini bahwa Roh Kudus diberikan oleh Allah kepada kita, ya, untuk menjadi penolong kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Next, ya, next apa? Jadi di sini peranan daripada Roh Kudus bagi kita sebagai umat Allah, menginsafkan manusia dan memeteraikan keselamatan. Bapak Ibu, Roh Kudus ada Roh kebenaran. Di dalam dunia ini tidak ada yang namanya kebenaran. Dunia ini adalah milik Kristus, milik Allah, tetapi berusaha dikuasai oleh si jahat. Makanya di dalam dunia ini selalu diputar balikan tentang kebenaran. Termasuk yang viral sekarang ini, orang Kristen kalau membunuh dalam peperangan terhadap agama itu jihad. Orang Kristen mati itu syahid, betul nggak? Pernah dengar itu? Yang hari-hari ini? Ya, salah betul. Orang Kristen itu boleh membunuh. Malah musuh kita pun harus kita kasih, musuh kita harus doakan. Kalau musuh kita lapar, haus, harus kita kasih makan, kasih minum. Itu hukum kasih. Nggak ada jihad-jihadan. Ya, itu orang nggak ngerti seperti itu. Dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan. Dunia ini penuh dengan dosa. Makanya firman Tuhan katakan dalam Yohanes 16 ayat 7-8 dikatakan apa? Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus akan menginsafkan kita. Roh Kudus akan membuat kita bertobat. Roh Kudus akan membawa kita menjadi milik Kristus. Itu peran Roh Kudus. Gak mungkin kita bisa menjadi milik Kristus kalau tidak ditolong oleh Roh Kudus. Kita tidak mungkin bertobat. Ya. Betapa firman Tuhan katakan, betapa liciknya hati, betapa bebalnya hati kita. Kita gak mungkin bertobat. Kita gak mungkin bisa insaf bahwa kita ada salah, kita berdosa. Gak mungkin tanpa peran Roh Kudus. Minggu ini saya di WA oleh teman saya. Ketika teman saya cukup kasihan juga ekonominya cukup parah, saya tanya, anak-anak kamu nggak ngasih bantuan? Enggak, dua-duanya masuk penjara anak-anak saya. Salah satunya
membunuh, masuk penjara. Kenapa membunuh? Ya mungkin faktor ekonomi atau apa. Tapi yang jelas membunuhnya 2 kali, Bapak Ibu Saudara. Gak kapok, udah membunuh, dibebaskan, membunuh lagi. Inilah dunia, enggak insaf-insaf. Tetapi ketika hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, ketika Roh Kudus memberikan kasih karunia kepada kita, maka kita akan menjadi manusia yang insaf. Insaf tahu bahwa dosa tidak berkenan pada Allah. Dosa tidak mungkin kita membawa kita masuk surga. Maka Roh Kudus memiliki tugas berperan untuk menginsafkan manusia, sehingga manusia bertobat, percaya kepada Yesus, dan diselamatkan. Dan ketika manusia diselamatkan, Roh Kudus memberikan bukti sebagai tanda milik daripada Kristus. Efesus 1:3, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Itu, haleluya. Ya. Jadi kita bersyukur, Bapak Saudara. Ya. Kalau suatu hari nanti, ya sekarang chip lagi dibuat, ya. Ya kalau firman Tuhan katakan tanda manusia 666 nanti akan ditaruh di dahi atau di tangan kita. Ya. Kalau sekarang mungkin ukuran masih besar, masih bisa cabut. Mungkin nanti bisa, ya, mungkin ukuran bisa kecil, bahkan bisa mengalir di dalam peredaran darah. Ya. Itu akan dimeteraikan. Manusia-manusia yang percaya kepada Antikristus akan diberi tanda. Tetapi kita percaya kepada Tuhan Yesus sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita dimeteraikan Roh Kudus sebagai bukti kepemilikan daripada Allah. Bersyukur ya Bapak Saudara, karena kita punya Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak insaf akan dosa, gak mungkin Bapak Ibu ada tempat ini. Ya. Tapi karena kita sudah diinsafkan, kita sudah bertobat, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan sudah menjadi milik Yesus, bahkan sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Ya, jadi menginsafkan dunia akan dosa. Apa dosa? Tentang apa? Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu tetap hidup di dalam dosa. Jadi bersyukurlah kita yang sudah percaya Yesus, kita sudah dilepaskan dari dosa. Ya. Akan kebenaran. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan kita tidak melihatnya lagi di dunia ini. Itu kebenarannya. Dan akan penghakiman. Pemerintahan dunia ini sudah dihukum oleh Allah. Ya. Jadi kita harus insaf. Siapa kita? Kita adalah milik Yesus, sudah ditebus dengan darah Yesus, dan kita sudah selamatan, dan Roh Kudus sebagai bukti kepemilikan daripada Allah untuk kita. Oke, next. Yang kedua apa? Membuat kita mengerti, ya, bahwa Kristus ada di dalam Bapa, dan kita ada di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam kita. Muter-muter, ya seperti itu. Kristus ada di dalam Bapa, kita ada di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam kita. Artinya apa? Di dalam ketertunggalan Allah, kita ada di dalam ketertunggalan Allah. Bukan kita menjadi Allah Tritunggal, bukan, tetapi kita hidup di dalam Allah Tritunggal. Kita hidup di dalam Allah. Oh, betapa bahagianya Bapak Ibu Saudara. Ya. Di dunia sana banyak orang berhasil hidupnya, banyak orang kaya, banyak orang yang udah luar biasa. Tetapi banyak di antara mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sangat disesalkan. Tetapi kita bersyukur saat ini karena kita hidup di dalam Tuhan. Ya, kita hidup dalam Tuhan. Yohanes 14:20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa. Dan pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada dalam kita. Ketika Yesus ada dalam Bapa dan kita pun ada di dalam Bapa. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Kita ada di dalam Allah. Ya. Kita ada di dalam Allah. Siapa Allah? Yang pencipta kita, yang mengampuni kita, mengampuni dosa kita, yang sudah menyelamatkan kita. Kita ada di dalam Allah. Ya. Tadi jelas bahwa Kristus itu yang menyatukan kita, Roh Kudus yang menyatukan kita dengan Roh Kudus menyatukan kita dengan Kristus, dengan Allah. Kita bersyukur. Apa buktinya bahwa kita bisa bersatu dengan Allah? Apa bukti bahwa kita bisa bersekutu dengan Kristus? 1 Korintus 14:2. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh
Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh? Rohnya huruf besar, huruf kecil? Huruf kecil. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh? Itu huruf kecil R-nya roh. Roh Allah yang itu bukan roh, tapi itu roh yang berkata-kata. Tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi berkata-kata kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh R besar. Kita mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ketika kita berbahasa roh, ketika kita berdoa dalam bahasa roh, kita nggak ngerti apa yang kita ucapkan. Walaupun firman Tuhan kata ada orang yang diberikan karunia roh bisa menerjemahkan bahasa roh. Tetapi ketika kita berkata-kata bahasa roh, nanti 10 hari ada ya, udah 10 hari ya Pak, itu masuk nikah, kita akan berdoa dalam bahasa roh. Kita nggak ngerti bahasanya, tetapi kita percaya dengan iman bahwa apa yang kita sampaikan sampai kepada Bapa. Kita langsung berkata-kata dengan Bapa. Dan itu ya, ketika kita bisa berbahasa roh, bukan bahasa roh yang dibuat-buat ya, bukan bahasa roh yang ngikutin sandalawas ya, bukan yang ikut-ikutan, tetapi betul-betul bahasa roh yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya jika ada di antara kita yang belum bisa berbahasa roh, minta kepada Tuhan untuk bisa berbahasa roh, bukan ikut-ikutan ya, berbahasa roh, minta kepada Tuhan. Karena itulah yang kita percakapan secara pribadi dengan Allah. Dan ketika kita bisa berbahasa roh, ketika kita berdoa dalam bahasa roh, itu membuktikan bahwa kita sudah disatukan dengan Allah. Siapa yang bisa menyatukan? Itu peranan daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang menyatukan kita dengan Kristus. Roh Kudus yang bisa menyatukan kita dengan Allah Bapa. Dan itu sebagai tandanya yang paling sederhana, kita bisa berbahasa roh karena kita sudah disatukan dengan Allah. Makanya orang-orang muda bisa berbahasa roh? Enggak. Baik ketika Roh Kudus curahkan pada waktu pertama kalinya di loteng Yerusalem, orang-orang mengatakan, itu murid-murid Yesus, orang mabuk, orang gila, bahasanya aneh, gitu kan? Tetapi kalau kita sudah mengerti, itu bahasa roh. Dan bahasa roh bisa kita nikmati ketika kita sudah disatukan dengan Kristus, dengan Allah Bapa. Ya. Jadi kita mengerti bahwa Kristus ada dalam Bapa, dan kita ada dalam Kristus, dan Kristus ada dalam kita. Melalui apa? Bahasa. Oh, amazing. Jadi kita bisa mengerti saat ini, kalau kita bisa berbahasa roh, itu bukan karena kita, tapi karena kita sudah bersatu dengan Allah. Amin. Oke, next. Selanjutnya yang ketiga. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kita akan segala yang telah diajarkan Yesus pada kita. Kalau murid-murid Yesus, orang-orang yang pada zaman abad pertama, mereka bisa langsung bertatap muka dengan Yesus, bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan kita hanya memiliki Alkitab, walaupun sekarang kita Alkitabnya elektronik. Itu punya Alkitab. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab bukan buku yang berisi firman Allah, tetapi dengan iman kita mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kita nggak tahu, ya, nggak akan mengerti kalau firman Allah itu tidak diajarkan, atau kalau tidak kita diberikan hikmat oleh Tuhan, kita nggak akan ngerti kebenaran firman Allah. Di Roh Kudus memiliki peranan. Di dalam Yohanes 14 ayat 25-26 katakan apa? Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur itu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jadi Roh Kudus ini memiliki peranan untuk apa? Mengajar segala hal yang sudah diajarkan oleh Yesus kepada kita. Ya, jadi kalau kita mengerti, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti firman Tuhan, ingat baik-baik, karena ada Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kita. Ketika murid-murid Yesus, siapakah aku? Engkau Yohanes Pembaptis, engkau Elia, Nabi Elia. Tetapi apa yang dikatakan oleh Petrus? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Terus Tuhan Yesus mengatakan apa? Apa yang kau ucapkan, bukan engkau yang mengucapkan, tetapi Bapakku yang di surga yang mengucapkannya kepadamu. Jadi kalau kita bisa mengerti firman Tuhan, itu bukan karena kita hebat. Walaupun kuliah sampai S3, sampai STL, sampai nggak ngerti apa-apa juga, ya. Kan banyak sedikit belajar, sedikit lupa. Banyak belajar, banyak lupa, ya.
Terus banyak belajar, bablas semuanya. Ya, walaupun kita ilmunya banyak, kita sekolah sampai tinggi, sekolah teologi sampai tinggi, kalau kita tidak punya Roh Kudus, nggak akan ngerti. Apa buktinya? Banyak tetangga sebelah kita, mereka belajar literatur tentang Alkitab, mereka belajar tentang kekristenan, tetapi kenapa mereka tidak menjadi Kristen? Karena tidak punya Roh Kudus. Betapa hebatnya mereka kuliah sampai ke negara Timur Tengah jauh, belajar tentang Alkitab, tentang kekristenan, di kristologi dipelajari, termasuk kita belajar Islamologi ya belajar kristologi, belajar. Tapi kenapa mereka tidak mau percaya Yesus? Padahal ilmunya banyak. Karena mereka tidak punya Roh Kudus. Roh Kudus tidak mengajar mereka. Mereka hanya mengerti sebatas logos, sebatas ilmu, tidak menjadi rema. Jadi Roh Kudus mengajarkan sesuatu pada kita dan mengingatkan kita akan segala yang diajarkan Yesus pada kita. Ketika kita sedang bersedih, ketika kita sedang berduka, Roh Kudus mengatakan apa? Damai sejahtera bagi kamu, bersukacitalah senantiasa. Ketika yang kuliah, misalkan ada yang kuliah atau sekolah, ya adik-adik yang sekolah nggak ngerti pelajaran, sulit untuk mengerti, jangan mengatakan aduh betapa bodohnya saya, stupid banget saya, betapa bodohnya saya. No, nggak seperti itu. Tetapi kita minta hikmat kepada Tuhan, karena firman Tuhan katakan jika kita kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan, Dia tidak akan memberikan kepada kita dengan tidak membangkit-bangkit, tidak akan menuntut. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita, Tuhan akan mengajarkan kepada kita. Makanya murid-murid Tuhan Yesus juga ketika bisa rasul, mereka orang-orang biasa, mereka nelayan, tidak terpelajar, tetapi mereka bisa menjadi orang-orang hebat. Kenapa? Karena mereka pengikut Yesus. Ketika mereka bisa mengabarkan Injil dengan begitu luar biasa, orang-orang mengatakan orang itu orang-orang biasa yang tidak terpelajar, tapi betapa hebatnya mereka karena mereka adalah murid Yesus. Dan kita saat ini, kita pun bisa mengalami hal yang sama. Kita orang-orang biasa, tetapi kita akan menjadi orang yang luar biasa ketika Roh Kudus mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang diajarkan oleh Yesus. Amin. Kita menjadi orang luar biasa, siapapun kita. Dan merasa saya ada di level bawah, saya nggak ngerti apa-apa. Enggak. No. Kita punya Roh Kudus, ya kita punya Allah yang dahsyat. Tuhan akan mengajarkan kepada kita. Siapapun kita. Musa yang tidak cakap berkata-kata dipakai Tuhan luar biasa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Ya. Sadrak, Mesak, Abednego diberikan hikmat oleh Tuhan, termasuk Daniel. Wow, dahsyat. Besaleel, Aholiab bisa membuat bait Allah dengan perkakas-perkakasnya. Itu semua karena Tuhan, karena hikmat yang daripada Tuhan. Roh Kudus mengajarkan kepada kita, Roh Kudus mengingatkan kepada kita segala sesuatu yang Tuhan ajarkan, termasuk dalam hidup ini. Roh Kudus membimbing kita, mengingatkan kita, mengajar kepada kita untuk tidak hidup di dalam daging. Roma 8 ayat 13 sampai 14 katakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan daging tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita semua adalah anak Allah. Amin. 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 Kita adalah anak-anak Allah, ya, dipimpin oleh Roh Allah. Maka kita harus mematikan perbuatan-perbuatan daging. Dan yang bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging dalam tubuh kita hanya Roh Kudus. Kita punya daging lemah, sesama daging tidak bisa membunuh daging, tetapi Roh itu yang bisa mematikan daging. Makanya Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel kenapa tidak dimakan oleh singa? Ini hanya jok aja, jok. Kenapa Daniel tidak dimakan oleh singa? Kenapa? Kalau saya masuk ke gua singa, nggak deh, saya juga seperti Daniel ya. Orang dunia, ya. Atau kita ngelempar daging sapi lah, daging sapi ke gua singa, belum nyampe juga, ya dimakan. Bahkan Daniel sama sekali
tidak dimakan. Itu kata firman Tuhan. Kenapa? Karena Daniel itu tidak bau daging. Bau apa baunya? Kalian tahu? Kalau bisa jawab, ada coklat dari Pastor Dika. Karena Daniel baunya bau apa? Roh. Bau roh Daniel itu. Singa kan gak mencium bau daging. Coba kalau singa mencium bau daging, langsung dihantam dimakan dia. Tapi Daniel baunya bau roh. Jadi tidak bau daging, tidak dimakan. Dan kita benar manusia roh. Ya, kita punya Roh Kudus. Kita dilindungi oleh Tuhan. Ya. Bapak Ibu, kita anak-anak Tuhan. Masih ada waktu ya? 2 jam lagi cukup? Oke, siap. Kita ya punya cover. Kita punya Roh Kudus. Kita dilindungi oleh Roh Kudus. Apa buktinya? Ya. Ketika saya mendoakan seseorang, ya, ingin pelepasan, saya doakan dia. Saya seringkali menguji. Apa yang kamu lihat? Kalau dia mengatakan, saya lihat Pak Yusman, oke, aman, selesai. Tapi kadang-kadang ada beberapa orang mengatakan, saya lihat Yesus ada. Saya melihat cahaya. Dia nggak bisa melihat saya. Ya lihat. Sama halnya dengan Bapak Ibu Saudara yang hadir pada siang hari. Tidak ada seorang pun yang tidak punya Roh Kudus. Amin. Kita punya Roh Kudus. Dan kuasa kegelapan itu tidak bisa melihat kita. Makanya kita tidak bisa dikutuk. Kita tidak bisa diteluh. Kita tidak bisa disantet. Kenapa? Kita di cover oleh Roh Kudus. Makanya anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh pada Tuhan tidak akan pernah bisa disentuh oleh kuasa apapun. Karena kuasa kegelapan tidak bisa lihat kita. Kuasa kegelapan melihat kita, melihat Yesus, melihat cahaya. Ya. Jadi bersyukur pada Tuhan. Ya. Kalau kita memiliki Roh Kudus, hidup kita aman. Ya. Jadi jangan sampai ke kamar mandi malam-malam pengen buang air, takut ya? Enggak ya, ya Roh Kudus. Ya. Nah, jadi jelas di sini firman Allah mengajar kepada kita supaya kita tahu, kita sadar bahwa kita ya dididik oleh Tuhan. Kita dididik, diajar oleh Tuhan, dan kita selalu diingatkan akan firman Tuhan. Jadi banyak-banyaklah kita belajar firman Tuhan, sehingga ketika kita ada satu kebutuhan, Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Oke, selanjutnya apa? Menolong dan menghibur orang. Ya. Jadi Yohanes 14 ayat 16 saya akan baca dengan cepat. Ya. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu ada penolong, menyertai kita sampai selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Ya, jadi kalau kita dalam dunia ini banyak ketidakbenaran. Tetapi kalau kita sebagai anak Tuhan, kita menjadi orang-orang yang tahu kebenaran, punya integritas. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Dunia tidak tahu Roh Kudus. Roh Kudus siapa? Dunia nggak tahu. Nggak tahu. Ya. 2 minggu yang lalu, ya, kebetulan ada beberapa anggota yang baru di komsel kami. Ya. Itu dari tetangga sebelah, anak-anak muda. Saya tanya, tahu nggak proses penciptaan langit dan bumi? Nggak tahu tuh. Hari pertama ciptakan apa, yang kedua nggak tahu tuh. Tapi kita bersyukur karena Alkitab yang lengkap. Dunia tidak mengenal Yesus, dunia tidak mengenal Roh Kudus. Bagaimana bisa melakukan firman Tuhan? Ya. Roh Kudus bisa kita kenal ketika kita percaya kepada Yesus. Dan dunia tidak percaya Yesus. Bahkan Yesus dihujat, bahkan Yesus disalibkan oleh dunia. Jika dunia tidak mengenal Yesus. Bersyukurlah kalau kita mengenal Yesus, maka kita punya Roh Kudus. Tetapi penghibur itu ada, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia akan mengajarkan segala sesuatu padamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi Roh Kudus itu akan menolong. Kita nggak mungkin bisa melakukan kehendak Bapa. Kita nggak mungkin bisa melakukan firman Allah, firman Yesus, kalau kita tidak ditolong ya oleh Roh Kudus. Dan dunia ini adalah lembah air mata. Dunia ini penuh dengan tangisan. Dunia ini penuh dengan kesusahan. Ya. Kalau kita hidup dalam dunia ini tanpa Roh Kudus, ya, kita tidak akan hidup nyaman dalam dunia ini. Roh Kudus menghiburkan kita. Roh Kudus memberikan damai sejahtera kepada kita. Roh Kudus memberikan sukacita kepada kita. Sukacita, damai sejahtera itu kan
Buah roh, betul? Itu yang kemampuan kita untuk bersuka cita. Walaupun mungkin di dompet kita duit hanya tinggal yang berwarna biru keabu-abuan 2 lembar, tetapi kita masih bersuka cita. Tahu itu duit berapa tuh? 2.000 perak ya, cuma 2 lembar, tapi kita masih bersuka cita karena kita punya Roh Kudus menghibur. Allahku akan mencukupkan kebutuhanmu. Ya, itu kata firman Allah. Ada janji-janji Tuhan menghiburkan. Ya. Di Roh Kudus itu menolong dan menghibur orang percaya. Selanjutnya apa? Roh Kudus memenuhi hidup kita. Roh Kudus, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan menjadi berkat dan menjadi saksi Kristus. Ya. Jadi hidup kita bisa menjadi berkat. Ketika kita hidup di dalam Roh, ya, hidup kita bisa menjadi berkat. Ketika kita hidup di dalam Roh, bukan daging. Ketika kita hidup bukan karena ego kita, bukan dipimpin oleh ego kita, hidup kita bisa menjadi berkat. Roh Kudus akan menguatkan kita menjadi berkat. Kita suka menolong orang, kita peduli dengan orang. Ya. Salah satu bukti bahwa kita ada orang-orang dewasa rohani, orang yang sudah percaya Yesus, yang sudah dewasa, ada yang mau direpotkan dengan orang lain, mau membantu orang lain, mengasihi orang. Ya. Dan itu tidak mungkin kita bisa lakukan kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, hidup kita menjadi berkat. Yang tadinya pelit menjadi berkemurahan, yang tadinya tidak bisa mengampuni, bisa mengampuni. Ya. Hati-hati masalah pengampunan ini Bapak Saudara, karena bukan hanya Bapak Saudara jemaat biasa, hamba Tuhan senior. 2 hari yang lalu saya bertemu dengan 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang senior. Dia katakan, Pak Yusman, dia usia hampir sama dengan saya. Pak Yusman, sakit saya, sakit, sampai nangis dia curhat saya, sakit saya. Kehambaan saya sudah tidak berlaku di mata dia, sakit saya. Dia direndahkan, ya. Karena dia kata ada satu kebutuhan. Dia kata jangan mengandalkan manusia, andalkan Tuhan. Terkutuk kalau kamu mengandalkan manusia. Hamba Tuhan senior katakan terkutuk, gitu kan? Sakit katanya. Kabar saya tidak ada harganya lagi di depan mata dia. Oh, kasihan banget. Saya katakan ampuni, lepaskan pengampunan. Roh Kudus kasih kekuatan. Saya katakan seperti itu. Sakit hati, luka hati itu pilihan. Kalau kita mau sakit hati bisa. Kalau kita tidak mau sakit hati bisa. Itu pilihan. Saya bilang ampuni. Dan ketika dia katakan aduh susah, tapi saya belajar untuk mengampuni. Jadi masalah pengampunan ini bukan hanya kita, hamba Tuhan besar pun terkadang mengalami masalah, tetapi kita bersyukur kita punya Roh Kudus. Kita harus sadar bahwa hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Hidup kita harus menjadi murid-murid Yesus. Gak mungkin mereka berani menjadi martir kalau mereka tidak disertai oleh Roh Kudus. Roh Kudus menyertai mereka. Jadi ketika kita bersaksi, ketika kita berPI, ya, menyampaikan Injil kepada orang-orang percaya, percayalah bahwa Tuhan akan menjadikan kita saksi-saksi yang luar biasa. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan pada kita. Roh Kudus yang akan menempatkan kata-kata apa yang harus disampaikan. Makanya ketika kita akan menginjil, kita harus berdoa dulu, Tuhan, taruhlah firman-Mu, taruhlah perkataan-Mu dalam hati hamba-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu bisa menyentuh orang-orang yang akan diinjili. Kita menjadi saksi Kristus, ya. Dan di sini, ya, supaya kita bisa menjadi berkat, supaya kita bisa berkat dan menjadi saksi Kristus, kita harus mengekspresikan Kristus melalui kasih, kuasa, dan kebenaran Kristus kepada orang lain. Ya. Kita harus jadi berkat, kita harus menjadi saksi Kristus, dan itu kita harus ekspresikan dalam apa? Kasih, kuasa. Kita harus mengasihi semua orang. Kita harus mengempatasikan kuasa Allah kepada orang-orang dengan cara apa? Mendoakan. Wah Tuhan, saya takut mendoakan orang, takutnya nggak sembuh. Banyak loh. Mungkin di antara kita sama ya, disuruh mendoakan orang sakit, nggak, malu. Saya takut kalau nggak sembuh gimana? Saya malu. Nggak usah malu, doakan aja. Yang menyembuhkan bukan Tuhan kita kok. Tuhan menyembuhkan. Ya, doakan aja. Oh Tuhan berkenan akan sembuh. Ya. Bagaimana kita bisa mengekspresikan Kristus? Di sini firman Allah sudah menjelaskan pada kita. Ada 2 hal. Ya. Roh Kudus memberikan kasih karunia. Karunia Roh Kudus apa aja? Ya, karunia perkataan hikmat. Ya, jadi itu karunia perkataan hikmat, perkataan pengetahuan, membedakan roh. Itu termasuk kalau digolongkan karunia pengetahuan. Ya. Ada karunia pengetahuan, perkataan hikmat, perkataan pengetahuan,
iman, kesembuhan, mujizat. Ada karunia keperkataan, bernubuat, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Ada 9. Karunia Roh Kudus ada 9. Kalau karunia Roh Kudus ini ada 9, nggak semua orang punya full. Ya. Ada yang bisa berkata-kata dalam bahasa roh, tetapi kita tidak bisa menafsirkannya. Ya. Ada yang bisa membedakan roh, tetapi tidak bisa melakukan kesembuhan. Itu Tuhan berikan, itu haknya Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan memberikan kepada kita masing-masing. Tujuannya apa? Untuk memperlengkapi jemaat. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dengan karunia Roh Kudus. Ya. Kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik, pelayan Tuhan yang luar biasa ketika kita punya karunia Roh Kudus, dan ini diberikan spesifik kepada masing-masing orang. Tetapi kalau buah roh, ya, buah roh diberikan kepada kita full 9 yang ada. Amin. Ketika kita ingin memberi sesuatu, menolong orang, pasti Tuhan membangkitkan roh. Ketika Tuhan ingin kita menjadi berkat, Tuhan membangkitkan kasih. Ada buah roh itu kasih. Ketika kita sedang berduka, ada buah roh, ada damai sejahtera. Ketika kita ingin menolong orang, ada buah roh kebaikan. 9 ada, tergantung situasi dan kondisi yang kita alami. Jadi buah roh itu semua punya, 9 punya. Amin. 9 punya. Tapi kalau karunia roh itu masing-masing tergantung daripada kasih karunia Tuhan kepada kita. Jadi di sini kita belajar, ya, bahwa Roh Kudus memiliki peranan penting dalam kehidupan kita. Ada 5 hal, ya. Dan yang terakhir di sini, supaya kita bisa menjadi berkat, menjadi saksi Kristus, kita harus mengekspresikan kasih Kristus melalui kasih kita, kuasa kita, dan kebenaran Kristus kepada orang lain. Dan kita diperlengkapi oleh Allah dengan karunia Roh Kudus. Kita diperlengkapi dengan buah roh, sehingga kehidupan kita bisa menjadi berkat, menjadi saksi Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya akan perpanjang. Tuhan Yesus